bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena malam hari ini kita kembali berjumpa dalam belajar bersama tentang ilmu faraid atau ilmu waris. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah membukakan pintu hati kita sehingga bisa mudah untuk memahami ilmu ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan langkah kita di proses belajar kita pada pertemuan-pertemuan mendatang. Karena ini baru masuk ke pertemuan kedua, dan Masya Allah bagi sebagian orang akan terasa, oh ilmu waris rasanya kok susah sekali, dan ini wajar sekali. Jadi memang setiap pelajar ilmu syar'i pasti akan menemukan pelajaran-pelajaran yang mereka susah terhadapnya atau susah memahaminya. Dan ini juga dialami oleh para ulama. Dan demikianlah nikmatnya kita berjalan di atas jalan ilmu. Dan insya Allah Ta'ala sibuknya kita atau pusingnya kita dengan materi-materi ilmu syar'i ini nggak akan membuat hati kita berat. Beda kalau misalnya sibuknya kita dengan hal-hal selain yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Maka hal tersebut akan membuat hati kita berat, malas, dan lain sebagainya. Tapi kalau ilmu syar'i ini, beratnya itu rasanya di kepala itu ringan. Rasanya di kepala ringan. Dan hati nggak akan ngerasa jengah atau enggan untuk terus mempelajarinya. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita baru masuk ke pembahasan tentang siapa saja dari kalangan laki-laki, dari kerabat ahli waris, dari kerabat muwaris atau mayyit yang berhak untuk mendapatkan warisan. Pentingnya mengetahui ini, sebagaimana kata musannif hafizahullah taala, adalah apa? Adalah untuk menyingkirkan min istib'adi man laisa warisan, untuk menjauhkan siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi kita nggak perlu ngumpulin semua kerabat si mayit atau saudara si mayit, melainkan kalau dari al-warithuna minar rijal ini ada, ya sudah, itu saja yang dikumpulkan. Adapun yang selainnya misalnya zawil arham dan lain sebagainya, itu nanti saja terakhir. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Mungkin bagi sebagian teman-teman yang sudah bisa baca kitabnya atau baca istilah bahasa Arabnya, ini mudah. Tapi untuk sebagian teman-teman yang tidak terbiasa dengan literatur langsung bahasa Arab, maka membaca ilmu waris ini agak pusing-pusing sedikit lah. Agak pusing-pusing sedikit. Tapi insya Allah kita akan belajar bersama. Jadi, ikhwati fillah, dalam nasab tadi, atau dalam nasab di ilmu waris ini, ada dua macam. Yang pertama kita sebut saja mufrad. Yang kedua disebut dengan murakkab. Mufrad ini adalah kata-kata yang berdiri sendiri tanpa ada apa? Tanpa ada kata-kata yang lainnya. Yang lainnya. Berbeda dengan murakkab, berarti ada dua kata atau lebih. Misalnya al-abu. Ini satu, dan namanya mufrad. Tapi beda misalnya apa? Abul ab. Nah, ada dua kata. Dan sebelum menghafalkan murakkab, teman-teman hanya perlu menghafalkan masalah mufradnya saja. Ada al-ab, ada al-ibn, kemudian ada al-akh, al-akh, kemudian al-am, kemudian az-zauj, kemudian al-mu'tik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1. Apa? Al-am, al-akh, al-ab, al-am. Taib, cukup insyaallah taala. 6. Taib 6 ya. Ada al-ab, ada al-ibn, ada al-akh, ada al-am, ada az-zauj, ada al-mu'tik. Teman-teman ulangi di sana sendiri. Al-ab kemarin artinya apa? Bapak. Al-ibn artinya anak. Al-akh artinya saudara. Ingat ya, kita masih bahas tentang masalah laki-laki. Kok perempuan nggak ada sama sekali? Ya nanti aja. Di bagian kedua insya Allah. Al-am artinya paman. Az-zauj artinya suami, bojo. Al-mu'tik artinya mantan tuan. 4 yang di atas itu yang akan dibentuk menjadi murakkab. Jadi 2 yang terakhir ini nggak mungkin ada murakkabnya. Az-zauj dan al-mu'tik ini nggak mungkin. Jadi yang ada pasangannya cuma 1, 2, 3, 4. Karena nggak ada az-zauj as-syakik, az-zauj li'ab, az-zauj li'um, nggak ada. Atau zaujul ibn ini nggak masuk akal. Atau zaujul bint ini nggak masuk akal. Jadi zauj al-mu'tik kita singkirkan.
Jadi teman-teman cuma perlu menghafalkan al-ab, al-ibn, al-ah, al-am. Adapun azwaj al-mutib sudah tahu lah. Ada suami, ada mantan tuan. Al-ab artinya bapak, al-ibn artinya anak, al-ah artinya saudara, al-am artinya paman. Nah, cara menghafalkannya kalau murokab, misalnya teman-teman dapatin kata ibnul am. Ibnul am. Artinya apa? Ibn artinya anak, am artinya paman. Berarti anaknya siapa? Anaknya Pak? Paman. Pamannya siapa? Ya ini secara nggak langsung dalam tanda kurung pamannya si mayit. Jadi nggak usah bingung ini pamannya siapa? Pasti pamannya mayit. Misalnya ibnul ah. Ibn artinya apa? Anak. Ah artinya saudara. Nah, berarti anaknya saudara. Saudaranya siapa? Saudaranya si mayit. Jadi siapa? Kalau di sepupu atau ponakan? Keponakan. Nah, betul. Nah, berarti ibnul akh ini anaknya saudara laki-laki. Saudaranya siapa? Ya saudaranya si mayit. Jadi jenengan nggak perlu bingung mayitnya siapa, mayit laki-laki perempuan nggak usah. Jadi yang perlu dihitung adalah siapa yang masih hidup dan ada hubungan kekerabatan apa dengan si mayit. Misalnya saya ini ibnul akh, misal ibnul akh, anak, ibn artinya anak, al-akh artinya saudara. Berarti anak dari anaknya saudara laki-laki. Saudara lakinya siapa sih? Si mayit. Berarti apa? Ini anaknya keponakan. Anaknya keponakan. Atau ya kalau orang Jawa bisa bilang itu cucunya. Bisa dibilang cucunya. Ya, ibnul ah. Begitupun kalau misalnya jenengan menemukan ibn, ibn, ibn al-ah, nggak usah bingung. Baca aja. Anak dari anaknya si saudara. Saudaranya siapa sih? Mayit. Apakah bakal nemu kayak gini? Ya kasus yang terlalu panjang seperti ini jarang ditemukan. Jadi cuma dalam soal. Tapi ala kuliah sampai di sini dulu. Cara membaca kalau misalnya ada soal yang tersusun, ada murokab, gak cuma satu kata seperti al-ab, al-ibn, al-ah, al-am. Ada yang tanyakan silahkan. Jangan malu-malu, karena ini di awal. Jadi di awal kita harapkan jenengan kalau misalnya sudah ketika membaca soal, oh ini si anak ini nih, jenengan sudah tahu. Sampai sini bisa dimengerti dulu? Ada yang tanyakan silakan, angkat tangan langsung nggak masalah atau chat. Sebelum kita lanjut ya. Baik. Kita anggap nggak ada pertanyaan. Kita bingung nih, nggak ada pertanyaan artinya bingung apa yang ingin tanyakan atau memang nggak ada pertanyaan. Tapi semoga tidak ada pertanyaan karena sudah paham. Alhamdulillah mengerti. Yang lainnya gimana? Jadi cara membacanya demikian ya, teman-teman. Baik. Baik, dua yang paham. Berarti 28 orang, yang lainnya semoga dikiaskan dengan yang dua ini. Baik. Kurang lebihnya demikian. Ini kalau misalnya susunan ini tok. Tapi nanti ada tambahan sedikit ya ikhwah, ada tiga jenis hubungan kekerabatan. Ada asyakik. Nah, asyakik ini biasanya disingkat dengan shin. Nah, shin gitu aja. Mau perempuan, mau laki-laki, singkat shin gitu aja. Syakik artinya kandung. Kandung terhadap siapa? Terhadap si mayit. Terhadap si mayit. Jadi kalau jenengan menemukan keterangan di sini misalnya, al-ah, syakik misalnya, berarti saudara kandung bagi siapa? Ya bagi si mayit. Nah, seperti itu. Itu jenis hubungan kekerabatan. Jenisnya. Ada kemudian liab. Afwan. Salah. Afwan. Kok liab? Liab. Nah, liab itu artinya sebapak. Jenengan nggak usah dihafalkan terlalu mendeng. Ab berarti bapak. Kalau tambahan li depannya, liab berarti sebapak. Begitupun artinya lium, artinya seibu. Dan jenengan ini sudah tahu artinya apa namanya? Baik. Jadi misalnya kalau saya katakan si Zaid menikah dengan si Fatimah, lahir dari mereka anak misalnya Khalid dan juga Aisyah. Nah, perhatikan ya. Kemudian si Zaid punya istri lagi namanya Hindun. Nah, Hindun.
Dari Hindun lahir yang namanya misalnya Hani. Hani ini laki-laki ya. Arab Hani laki-laki. Jadi Zaid menikah dengan Fatimah, melahirkan anak Aisyah, kemudian dan juga Khalid. Kemudian Zaid menikah lagi dengan Hindun, melahirkan anak namanya Hani. Hani laki-laki. Nah, kalau kita tinjau, ini katakanlah Aisyah meninggal. Aisyah meninggal, mayit. Maka Khalid ini siapanya Aisyah? Saudara laki-laki. Nah, karena saudara laki-laki, berarti dia apa? Harus dijelaskan jenis hubungan kerabatannya. Apa? Antara syakik, li'ab, atau li'um. Jadi Khalid ini siapanya Aisyah? Saudaranya laki-laki. Betul, saudara laki-laki. Tapi dia kandung, ataukah sebapak, ataukah seibu? Maka jawabannya kandung. Kenapa? Ya karena Aisyah dan Khalid berasal dari satu bapak dan juga satu ibu. Ini sebenarnya pelajaran nasab yang jenengan sudah bisa sebenarnya. Tapi ini dalam bahasa Arab gitu aja. Dalam bahasa. Nah, sekarang Hani terhadap Aisyah, ini siapa? Saudara laki-laki, betul. Apakah sekandung sama dengan Khalid? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena ibunda dari si Hani dan juga si Aisyah berbeda. Kalau ibundanya Hani namanya Hindun, kalau ibundanya Aisyah namanya Fatimah. Maka Hani terhadap Aisyah adalah apa? Akhun li'ab. Karena yang sama antara Aisyah dan juga Hindun, Aisyah dan juga Hani adalah si Zaid. Bisa difahami? Baik, nggak ada respon berarti insya Allah paham. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Pelajaran yang kemarin kita lanjutkan. Nah, perhatikan ya ikhwah. Al-ibn artinya anak laki-laki. Terus wabnul ibn, ada ibn dan ibn, dua ibn di sini. Berarti apa? Anaknya anak laki-laki. Artinya cucu gitu aja. Wa insafala bimahdid dzukur. Dan terus ke bawah dari keturunan laki-laki, selama dia laki-laki, maka dia tetap mendapatkan dia berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi apakah mendapatkan warisan? Belum tentu. Jadi dia memang apa? Termasuk al-warithuna minar rijal. Tapi apakah dia mendapatkan warisan? Belum tentu. Misalnya, dari Khalid ini lahir namanya Umar. Kemudian dari Umar lahir namanya Utsman. Utsman. Dari Khalid, Umar, Utsman ini namanya apa? Bimahdiz zukur. Semuanya laki-laki. Nah, kalau di selang-selangi di tengahnya misalnya siapa? Saroh misalnya. Kemudian di bawahnya lagi Muhammad misalnya. Nah, Muhammad ini tidak lagi berhak untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Karena di atasnya ada apa? Ada keturunan perempuan. Di atasnya lagi memang laki-laki Utsman, di atasnya lagi memang Umar, di atasnya lagi memang Khalid. Tapi apa? Tapi Muhammad ini tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena sudah diseling-selingi dengan Saroh, terhalang sampai sini. Jadi harus bimahdiz zukur. Seluruhnya terus ke bawah, bisa terus ke bawah kalau tidak terhalang dengan perempuan. Bisa dipahami ya? Oh, salah. Maaf, salah. Geser. Taib. Ini artinya wa insafala bimahdi dzukur. Wa insafala bimahdi dzukur. Terus ke bawah selama dia laki-laki. Kalau misalnya ke bawah terus ke bawah sampai cucu-cucu kita, ada cucu perempuan lahir cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki tadi yang berasal dari cucu perempuan kita itu tidak berhak mendapatkan warisan kita kalau kita meninggal dunia. Bisa dipahami ya? Insyaallah bisa. Yang kedua, al-ab, al-jad wa in ala bimahdi dzukur. Sebaliknya, kalau tadi anak kita atau anaknya si mayit kemudian terus ke bawah selama dia laki-laki, begitu pun ketika ke atas. Ada al-ab di sana. Al-ab itu siapa? Bapak. Wal jad itu kakek atau disebut dengan abul ab. Kenapa sebagian orang kok mengistilahkan dengan abul ab? Supaya tidak tertukar dengan al-jad yang dari keturunan dari apa? Nenek moyang dari ibu. Karena al-jad dari keturunan ibu, dari siapa namanya, dari ibunda kita itu tidak berhak mendapatkan warisan dari ashabul furud. Jadi nggak berhak mendapatkan warisan. Itulah disebut kenapa abul ab bukan al-jad. Tapi nggak masalah antum menyebutkan al-jad atau al-ab, nggak masalah. Tapi perlu difahami al-jad di sini adalah bapaknya si bapak kita. Bapaknya bapak kita. Jadi kalau bapaknya bapak kita, bapaknya bapak kita punya bapak lagi dan seterusnya ke atas sampai apa? Sampai ke atas dengan catatan masih laki-laki. Ini yang dari kalangan siapa? Dari kalangan laki-laki.
Di golongan perempuan al-jaddah lebih ini lagi. Dia ada aturan tersendiri untuk al-jaddah. Ini dari golongan laki-laki. Jadi terus ke atas nenek moyang kita ke atas, selama dia laki-laki, maka apa? Dia masih ada kemungkinan mendapatkan warisan dan masuk ke dalam barisan al-warithuna minar rijal. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Baik. Tidak ada. Meskipun saya bilang tidak ada, jenengan pas ketik lanjutkan aja kalau misalnya ada pertanyaan. Nanti kita baca di tengah. Kemudian berikutnya al-akh syakik. As-syakik tadi jenis kekerabatan. Al-akh itu saudara. Berarti al-akh syakik saudara laki-laki sekandung. Wa benul akh as-syakik. Nah, ini ada dua kata nih. Wa benul akh as-syakik. Ada murakkab, kemudian ditambahkan lagi di belakangnya syakik. Anak dari saudara kandung. Gitu aja bacanya. Anak dari saudara kandung. Saudara kandungnya siapa? Si mayit. Anak dari saudara kandung si mayit. Berarti saudara kandung si mayit, kemudian anaknya saudara kandung si mayit, kemudian di bawahnya lagi terus ke bawah, selama dia laki-laki, maka dia masih tetap berhak untuk apa? Dicatatkan ke dalam al-warithuna minar rijal. Baik. Nanti kami dibiasakan untuk menggunakan abul ab atau al-jad. Bebas terserah. Tapi kalau misalnya pakai al-jad perlu difahami, digaris bawahi, al-jad itu ke atas selama apa? Dari apa? Garis bapak, dari terah bapak. Jadi abul ab, abu abil ab, abu abil ab, abu abi abil ab, abu abi abil ab, dan seterusnya. Pokok terus ab semuanya. Jadi nggak boleh abu umil ab, nggak boleh. Abu umil ab itu jelas nggak mewarisi. Baik. Jadi biasakan nggak apa-apa. Abul ab nggak apa-apa. Abul ab nggak apa-apa. Baik. Berikutnya, wa inna zala bimahdiz zukur, dan terus ke bawah dari terah laki-laki. Jadi terus ke bawah dari anaknya saudara kandung kita, artinya keponakan kita, terus ke bawahnya keponakan kita punya anak laki-laki. Anaknya keponakan laki-laki kita punya anak lagi yang laki-laki. Nah, itu masih ada kemungkinan untuk mendapatkan warisan dan dimasukkan ke dalam al-warithuna minar rijal selama tidak ada penghalangnya. Jadi tetap dimasukkan ke dalam golongan al-warithuna minar rijal, kita catatkan, tapi kalau ada penghalangnya kita coret. Jadi kalau kita misalnya diperintahkan, Mbak Fulanah, tolong ini dong kerjain, tolong kerjain berapa pembagian warisan dari orang tua kami misalnya. Oh, boleh silakan. Catatkan. Si mayit punya siapa? Punya saudara kandung laki-laki. Catat. Anaknya saudara kandung laki-laki juga ada. Cucunya saudara kandung laki-laki juga ada. Anak dari cucunya saudara kandung laki juga ada. Ini terahnya panjang sekali. Nah, kalau demikian kita bisa nyatatin semua, itu semua masuk dalam al-warithuna minar rijal. Apakah semua ketika kita catatkan menjadi al-warithuna minar rijal berhak mendapatkan warisan? Ya, belum tentu. Karena ada penghalang-penghalang yang harus kita pahami. Nanti insya Allah kita pelajari. Baik, yang berikutnya al-akh. Al-akh artinya apa? Saudara. Terus li'ab apa? Li'ab itu berarti jenis kekerabatan. Sebapak. Berarti saudara sebapak dari si mayit. Jadi contohnya tadi, antara Aisyah dengan Hani itu ada hubungan kekerabatan yang jenisnya apa? Persaudaraan sebapak. Hani ini saudara sebapak dari Aisyah. Begitupun Hani ini juga saudara sebapak dari Khalid. Baik. Lanjut. Wa benul akhli ab, dan anaknya saudara sebapak. Ingat ya, saudara bukan saudari. Ntar saudari sebapak, misalnya di sini apa? Misalnya di sini di bawah selain Hindun ada juga misalnya siapa perempuan? Siti, taib. Ngapunten ya kalau namanya Siti. Misalnya ada namanya Siti. Kemudian di bawahnya Siti ini ada Paijo, taib. Ngapunten. Biasanya Paijo, terus di bawahnya Siti ada Paijo. Berarti Paijo ini ibnul li'ab. Berarti dia nggak mendapatkan warisan. Ini panjang ya. Tapi ala kulihal perlu diingat, ini masih laki-laki semuanya. Ibnul akhli'ab berarti anaknya saudara sebapak. Wa inna zala bimahdi tukur. Terus ke bawah, jadi putranya siapa tadi? Putranya si Hani, terus ke bawah, selama dia laki-laki, maka dia masih berpotensi untuk mendapatkan warisan. Baik, kita lanjut. Al-am asyaqiq, paman. Al-am asyaqiq, paman. Asyaqiq sekandung. Artinya apa? Paman itu kan ada hubungan, misalnya mayit. Mayit ini punya bapak namanya Umar. Ibu namanya Aisyah. Ibu namanya Aisyah. Umar ini punya saudara atau berasal dari bapak yang namanya siapa?
Zaid misalnya. Zaid menikah dengan Hindun misalnya. Di Umar punya bapak dan ibu namanya Zaid dan Hindun. Dan dari Zaid dan Hindun selain Umar ada juga saudaranya namanya siapa? Misalnya Utsman. Berarti Umar dan Utsman ini ada hubungan kan kandung. Maka terhadap mayit, Utsman ini apa? Utsman ini adalah al-am asy-syaqiq, sekandung. Sekandung. Kenapa sekandung? Padahal nggak ada hubungan ini. Ya sekandung karena bapaknya dengan si siapa? Si Utsman ini ada hubungan kandung. Ada hubungan kan kandung yang mana bapak dan ibu mereka begitu wabnul am asyaqiq wa inna zala bimahdil bukur. Anaknya paman kandung tadi, anaknya Utsman, selama ke bawah ini laki-laki terus, maka apa? Berpotensi mendapatkan warisan. Baik. Al-amli ab, paman sebapak. Ini sama aja, definisinya sama. Nanti Zaid menikah lagi dengan katakanlah Fatimah. Nah, Fatimah memiliki anak namanya Umar misalnya, Umar lagi. Nah, antara Umar dan Utsman ini hubungan apa? Hubungan liab. Karena sama bapaknya Zaid tapi beda ibunya. Maka terhadap mayit ini am liab. Ini am liab. Berarti Umar ini terhadap mayit am liab. Gitulah. Wabnul am liab. Begitupun seterusnya terus. Selama dia keturunannya laki-laki, tidak diselingi dengan perempuan, maka dia tetap apa? Tetap berhak, ada potensi untuk mendapatkan warisan. Wa inna zala bimahdi zukur, dan terus ke bawah selama dia terahnya laki-laki. Kemudian berikutnya azauj, apa? Ini suami ini nggak bakal ada murokab. Jadi yang murokab cuma berapa kata tadi? 1, 2, 3, 4, cuma 4 kata. Jadi yang jenengan hafalkan cuma 4 kata toh. Pasti akan tersusun dengan ini. Begitupun al-ab ini nggak bakal ada apa? Nggak bakal ada uh, apa namanya? Murokabnya kecuali dengan yang sama, abul ab dan lain sebagainya. Nggak mungkin misalnya ibnu ab. Ibnu ab nggak ada. Ibnu ab nanti sebutannya lain lagi, tapi nggak ada. Atau zaujatul ab. Ini mungkin nanti ada istilah zaujatul ab, berarti ada istri keduanya bapak. Jadi istri keduanya bapak boleh jadi bawa anak. Jadi ribet. Ala kulhal bapak ini dia bisa merokap kalau dengan samanya. Sama-sama kata-kata ab juga. Jadi abul ab, abu abil ab, kemudian abu abi abil ab, abu abi abil ab, dan seterusnya. Sampai terus ke atas. Baik. Al-mu'tik yaitu mantan tuan. Wa asabatuhu al-muta'assibuna bi anfusihim, dan bagiannya adalah dia bisa apa? Menerima asobah harta sisa warisan apa? Dengan dirinya sendiri. Artinya nanti di asobah ada yang ahli waris yang bisa menerima dengan tanpa harus keberadaan ahli waris yang lain. Ada pula di antara asobah yang dia bisa menerima asobah harta sisa kalau ada harta ahli waris yang lainnya. Begitupun ada pula di antara asobah dia baru bisa menerima asobah kalau ada syarat tertentu yang dipenuhi. Jadi ada 3 macam asobah nanti jangan pelajari. Wa nuwaddihu dzalika bil mukhattat tali, dan kita akan jelaskan di apa? Di bagian berikut di bayani silatihim bil mayyit, untuk menjelaskan bagaimana sih hubungan kekerabatan al ibn al ab jad dan seterusnya tadi, semua hal yang disebutkan di atas tadi dengan si mayyit. Baik. Ini sebenarnya jenengan bisa buka di file latihan ilmu waris seperti ini. Kata nih Mas. Kita gambarkan misalnya al-mayyit. Nah, ini coba saya pengen peserta nutup bukunya, nutup kitabnya tadi. Kalau misalnya teman-teman buka kitab di mana atau di tab atau di itu, coba ditutup. Dan kemudian saya pengen nanya, siapa yang pengen saya tes untuk nanya? Silakan. Angkat tangan. Oh, enggak ada ini. Apa saya tunjuk aja? Ada yang pengen nguji ini? Nguji kebingungan? Baik, kita tes aja satu-satu ya. Ini sebenarnya cukup banyak, cukup banyak. Baik, kita kasih nomor dulu. Kita kasih nomor dulu. Nggak bakal sama dengan yang di kitab kalau jenengan nyontoh di kitab.
Baik, kita urut dari atas. Monggo hostnya dulu mewakili. Hostnya pengen mencoba kemampuan dulu. Hostnya siapa? Monggo, panitia umum madrasah pengen nyoba kemampuan? Bukan kemampuan ya. Ini cuman apa? Cuman latihan. Monggo. Bismillah. Suara saya masuk kan ya? Saya khawatirnya nggak masuk ya. Gipun, Anissa Nurwijayanti. Ya Ustadz. Yeah. Coba nomor berapa nih? Nomor 1. Nomor 1. Ini katakanlah dia Umar, dia mempunyai bapak Umar. Kemudian Umar mempunyai bapak namanya Zaid. Nah, siapa si Zaid terhadap mayit? Umar punya bapak. Kalau gitu Umar dulu deh. Umar dulu terhadap mayit. Siapa ini? Al-Ibn ya, Ustadz? Siapa yang ibnnya? Mayitnya Oh, atau Umar. Umarnya? Umarnya. Umarnya ibn. Iya. Ini bacanya gini ya. Dari atas nih, nomor 1, 2 ke bawah sampai 8 ini. Itu dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Jadi posisi Umar itu di atasnya mayit. Jadi terhadap mayit, Umar ini siapanya? Terhadapnya. Bahasa Indonesia coba. Umar terhadap mayit siapanya? Mboten apa kalau misalnya salah. Silakan. Mayitnya itu di atas ya Ustadz ya? Iya, mayitnya di tengah-tengah. Kalau di mayit atasnya tengah. mayit. Nah, di atasnya mayit, Umar ini di atasnya mayit. Berarti siapanya Umar? Umar ini siapanya Ini mayit? bapaknya Umar ya Ustadz? Umar. Iya betul. Berarti Umar itu al-ab bagi si mayit. Iya. Barakallahu fiik. Nggih. Mboten ragu-ragu. Barakallah. Iya Ustadz. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Anna Bunda Fakon. Fadhali. Oke, silakan. Ini Zaid. Umar punya bapak namanya Zaid. Berarti terhadap mayit, Zaid ini siapa, Bu? Ab ya tadi. Dalam? Ab. Abnya siapa nih? Abnya Umar atau abnya mayit? Abun. Abnya Abun. Abnya siapa? Abnya Abu. Abnya Abu. Berarti nulisnya Abul Ab. Barakallahu fiik. Abun Ab. Lanjut. Ayu Nurul Amalia. Hadir? Nah, Ustaz. Misalnya si Umar ini punya anak namanya mayit, sudah meninggal. Kemudian ada lagi anaknya namanya katakanlah Zaid. Jangan Zaid, Utsman. Utsman terhadap si mayit siapanya? Al-Ah Syakik. Al-Ah Syakik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kalau bahasa Indonesia apa? Apa, Bu? Apa, Tat? Apaan? Bahasa Indonesianya berarti apa tuh? Al-Ah Saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung, barakallahu fiik. Ini tadi, ya, sekarang ganti yang lain.
Oke. Terus tadi siapa yang belum? Az-Zahra. Hadir Az-Zahra? Hadir Ustaz. Oke. Sekarang selain Mayyit dan juga Utsman, Umar ini juga punya anak namanya Aisyah misalnya. Aisyah terhadap Mayyit siapanya? Saudara perempuan kandung. Siapanya? Saudara perempuan kandung. Ya, saudari perempuan kandung. Berarti siapa tuh? Oh, belum dikerjakan ya. Baik. Sekarang misalnya, saya misalkan lagi, maaf. Tadi kan Utsman tuh. Az-Zahra tetap ya. Utsman punya anak namanya siapa misalnya? Hani. Ini laki-laki ya. Hani terhadap si mayit itu siapanya? Ya Az-Zahra. Berarti ponakannya. Oh, anak dari saudara laki-laki kandung. Oke, berarti bahasa Arabnya gimana? Ibnu. Ibn. Saudara apa? Al-akh. Terus kandung? Syakik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang lainnya. Dian Anifta. Hani ini punya anak namanya siapa namanya? Muhammad. Nah, Hani ini punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini terhadap si mayit itu siapanya? Coba nyenang urutkan saja. Keponakan dari saudara perempuan. Keponakan dari saudara perempuan. Yang mana saudara perempuannya? Ini belum nyinggung saudara perempuan, ya? Maaf. Ini Utsman. Mayit punya saudara namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Hani. Hani ini laki-laki. Hani punya anak namanya Muhammad. Berarti Muhammad ini terhadap si mayit ada hubungan apa? Cucu. Cucu. Berarti jawabnya gimana? Ibn Ah Syakik. Syakik. Barakallahu fiik. Baik. Seperti itu cara pengerjaannya ya, teman-teman sekalian. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi caranya mengerjakannya demikian. Jadi, saya pengen teman-teman tanpa melihat bagan yang ada di kitab, teman-teman ngerjain tuh di kotak-kotak yang sudah disediakan tadi. Jadi semakin ke bawah itu artinya anaknya, semakin ke bawah anaknya. Nanti saya kasih tanda mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Baik. Kurang lebih demikian. Ada pertanyaan silakan. Jika nggak ada, kita lanjutkan. Ini contohnya. Ini kalau misalnya kita ngelihat badan, kelihatan mudah nggih. Al-Mayyit punya saudara namanya Asy-Syakik. Nah, saudara kandungnya. Begitupun punya nama Akhliab. Ini nanti kita pelajari insyaallah. Kemudian berikutnya al-waritsatu minan nisa, yaitu orang wanita-wanita yang berhak mendapatkan warisan atau ahli waris dari kalangan wanita. Al-waritsatu minan nisa 11 ala tafsil. Ada 11 macam jika dirinci. Wahunna, mereka itu adalah yang pertama al-bint. Ini yang perlu jenengan hafalkan. Al-bint. Siapa? Al-bint. Kalau ditambahkan. Yang pertama mufrad ini. Nah. Al-bint. Artinya anak perempuan. Kemudian al-um. Artinya ibu. Kemudian al-jaddah. Nah, ini yang jadi polemik nantinya. Al-jaddah. Kemudian al-ukh syaqiqah. Nah, ini aja al-ukh. Kemudian az-zaujah. Kemudian al-mu'tiqah. Sebagaimana sebelumnya, az-zaujah sama al-mu'tiqah ya sudah apa? Dibereskan. Ini enggak perlu di murokabnya. Enggak ada yang bakal disusun. Jadi yang ada susunannya cuma al-bint, al-um, al-jaddah sama al-ukh. Al-um pun sama dengan al-ab. Kalau al-ab tadi apa? Pasti disusun dengan yang sama, yaitu umul umil atau yang lebih panjang
ummu, 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 umil dan seterusnya. Demikian. Jadi al-um itu terus ke atasnya. Kalau murokabnya yang mendapatkan warisan itu dari sejenisnya, yaitu dari kalangan ibu-ibu. Berikutnya bint, al-bint. Nah, al-bint jenengan baca di sana keterangannya. Al-bin wa bintul libni wa insafala abuha bimahdiz zukur. Jadi yang bint, bentar ya. Al-bint yaitu anak perempuan, wa bintul ibni anak perempuannya laki-laki, anak perempuannya anak laki-laki atau cucu perempuan dari si mayit, wa insafala abuha bimahdiz zukur. Dan terus ke bawah, terus sampai kapanpun terah ke bawah, selama bapaknya dan ke atasnya tadi laki-laki, maka siapa? Albin yang di bawah tadi tetap berpotensi mendapatkan warisan. Saya berikan contoh, misalnya, si Zaid punya anak namanya Umar. Umar punya anak namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Ahmad. Ahmad baru punya anak namanya Aisyah. Zaid ini meninggal, artinya dia mayit. Mayit. Aisyah apakah berpotensi untuk mendapatkan warisan? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena kalau ditinjau dari si mayit, dia adalah keturunan perempuan dari keturunan laki-laki. Semuanya laki-laki, atasnya laki-laki. Walaupun terus ke bawah, selama atasnya nenek moyang yang tadi laki-laki, maka Aisyah ini berhak untuk mendapatkan warisan. Artinya berpotensi untuk mendapatkan warisan. Bisa dipahami maksudnya? Apakah Hantuna bersama kami? Nah, taib. Ada yang chat berarti masih ada ini. Bisa, taib. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Al-um, ibu. Al-um, ibu. Ibu ini nggak usah diperdebatkan. Ya sudah, ibu berhak mendapatkan warisan. Dan ibu ini nggak mungkin tergeser dengan keberadaan yang lain. Al-um itu pasti akan dapat warisan. Kemudian yang berikutnya al-jaddah. Al-jaddah ini yang menjadikan polemik. Al-jaddah ini menjadikan polemik. Karena al-jaddah ini banyak sekali versinya. Yang disebut dengan mbah wedok atau mbah huti itu banyak sekali banyak sekali versi. Contoh misalnya, mayit, ini kita ninjau dari semayit. Mayit meninggal. Dia punya orang tua, namanya Zaid dan Aisyah. Jangan perhatikan, ya. Aisyah. Zaid dan Aisyah punya orang tua, namanya Muhammad dan juga Hindun. Kemudian Aisyah juga punya orang tua pasti. Namanya Ali, kemudian dengan Fatimah. Si Muhammad punya anak juga, punya bapak, namanya Abdullah. Kemudian ini punya anak namanya siapa nih? Aminah. Jadi Muhammad punya bapak namanya Abdullah, punya ibu namanya Aminah. Kemudian Hindun punya bapak namanya Utsman, punya ibu namanya Ruqayyah. Ali punya siapa namanya? Tadi Umar belum? Umar. Bapak namanya Umar. Kemudian ibunya namanya Asma. Fatimah punya bapak namanya Fatih. Terus punya ibu punya Fatimah punya ibu namanya Ummu Abdillah. Misal. Baik, perhatikan. Ini membahas masalah jaddah, berarti mbah wedok. Berarti mbah wedok. Kita coret bagian-bagian yang balhanam. Abdullah, nggak usah diperhatikan dulu. Utsman, nggak usah diperhatikan dulu. Umar, nggak usah diperhatikan dulu. Faqih, nggak usah diperhatikan dulu. Berarti sisa apa? Aminah, kemudian Hindun, Ruqayyah, Asma, Ummu Abdillah. Ini perempuan semuanya. Fatimah perempuan, Aisyah perempuan. Nanti kita akan bahas.
Nah, di antara mbah-mbah ini, siapakah yang mereka berhak untuk mendapatkan warisan? Di antara mbah-mbah ini, penulis menyebutkan tuh, al-jaddah allati wal jaddatul lati hiya ummuha ummul wa in alat bimahdil inas. Yaitu mbah wedok yang mana dia adalah ibunya si ibu, ibunya mayit. Wa in alat bimahdil inas. Terus ke atas dari terah perempuan. Jadi kalau misalnya bundanya si mayit ini Aisyah, Aisyah punya ibu Fatimah, Fatimah punya ibu Ummu Abdillah, inilah yang disebut apa? Wa in alat bimahdil inas. Terus ke atas selama terahnya perempuan. Jadi Aisyah, Fatimah, Ummu Abdillah semuanya berpotensi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan warisan. Katakanlah Fatimah meninggal, Aisyah meninggal, mayit ini meninggal. Nah, berarti Ummu Abdillah dia berhak mendapatkan warisan. Ini jadah juga. Ini disebut dengan bah itu. Pertama nggih, satu. Berikutnya wal jaddatul lati hiya ummul ab wa in alat bimahdil inas. Dan ada pula mbah wedok atau jaddah yang mana dia berasal dari ummul ab. Artinya bapaknya ibunya si bapak kita. Ibunya si bapak si mayit. Wa in alat bimahdil inas, terus ke atas dari terah perempuan. Contohnya tadi, mayit punya bapak namanya Zaid. Zaid punya ibu namanya Hindun. Ini umul ab ini. Umul ab. Abnya siapa? Abnya si mayit. Nah, terus ke atas, kalau Hindun nggak ada, meninggal, maka Ruqayyah juga berhak mendapatkan warisan. Bisa difahami sampai sini? Masih dua, ya? Masih ada sisa Asma dan Aminah nih. Gimana caranya Asma dan Aminah? Baik. Kemudian tadi kan Abul Ab berhak mendapatkan warisan. Abul Ab mendapatkan warisan. Baik. Kalau Zaid meninggal, Muhammad meninggal, Aminah ini sebagai apa? Sebagai ummu Abil Ab, maka dia juga berhak mendapatkan warisan. Jadi jaddah yang jenis ketiga ini 1, 2, dan 3 ini semuanya berhak mendapatkan warisan. Terus jaddah yang seperti apa? Bahwa itu yang seperti apa? Yang tidak mendapatkan warisan. Nah, kaidahnya adalah jika ada jaddah yang di bawahnya ada laki-laki dan laki-laki tadi berada di antara dua wanita, maka jaddah tidak mewarisi. Jadi kaidahnya demikian ya. Kalau ada jaddah yang di bawah jaddah, anaknya si jaddah tadi ada laki-laki, dan laki-laki tadi posisinya berada di antara dua wanita, maka jaddah tadi tidak mewarisi. Saya berikan contoh. Mayit punya ibu namanya Aisyah. Aisyah punya bapak namanya Ali. Ali punya ibu namanya Asma. Asma ini juga termasuk jaddah. Tapi apakah jaddah yang mewarisi? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena di bawah Asma ada yang namanya Ali. Dan Ali ini berada di antara dua wanita, yaitu ibundanya si Asma dan juga anak wanitanya yaitu si Aisyah. Maka Asma ini tidak berhak mendapatkan warisan. Apakah dimengerti? Monggo, jika ada pertanyaan dipersilakan. Jadi semua jaddah bentuk 1, 2, 3 itu sudah bentuk aneka macam jaddah di sana. Itu berhak mewarisi. Tapi yang tidak berhak mewarisi, kaidahnya adalah jika ada jaddah yang di bawahnya ada laki-laki. Dan laki-laki tadi, artinya anaknya si jaddah tadi. Dan laki-laki tadi berada di antara dua wanita, yaitu ibundanya dan juga anak wanitanya. Maka jaddah yang atas tadi, yaitu tidak berhak mewarisi. Demikian. Kurang lebih kaidahnya demikian. Ini sebutannya kalau dalam ilmu waris namanya al-jaddah al-fasidah. Jaddah yang rusak, nggak bisa mewarisi. Baik. Nanti kita ini sambil jalan ya. Sambil jalan. Yang penting pertama jenengan hafalkan dulu. Al-jaddah ini nenek. Tapi nenek dari pihak ayah
nenek dari pihak ibu ini juga bisa ada kemungkinan untuk mewarisi. Yang penting diagramnya, bagannya benar. Jadi tugas jenengan kalau misalnya qadarullah nih, kerabatnya hidup semuanya. Atau terah yang atas misalnya, atas sendiri itu masih hidup, maka apa? Maka tugas jenengan untuk menggambarkan bagannya. Ini jangan-jangan masih ada semuanya terahnya. Jadi harus dicermati. Baik, yang berikutnya. Al-jaddatul lati hiya ummul jad. Kadzalik. Al-jaddatul lati hiya ummul jad. Ini misalnya Fatimah, ibundanya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah masih berhak untuk mewarisi. Selama yang di bawahnya anak-anak wanitanya tidak ada. Kalau anak wanitanya ada, al-jaddah sudah enggak mewarisi. Jadi ini potensi dia mewarisi. Taib. Berikutnya al-ukhtu syaqiqah. Saudari kandung. Yang berikutnya al-ukhtu li'ab, saudari sebapak. Berikutnya al-ukhtu li'um, saudari seibu. Yang berikutnya az-zaujah adalah siapa? Istri. Al-mu'tiqah adalah mantan tuan. Ini bagi perempuan. Jadi mantan tuan perempuan. Apakah ada? Ya ada. Perempuan. Wa nuwaddihu dzalika bil mukhattat tali li bayani silatihinna bil mayyit. Ini diagramnya. Ini cuman jadah yang sederhana. Kalau jadah sederhana seperti ini soalnya jangan paham semuanya. Ummul ini jelas mewarisi potensi. Ummul ab dia berpotensi mewarisi. Ummu abil ab atau ummul jad dia juga berpotensi mewarisi. Demikian kurang lebihnya. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Yulahadhu. Perhatikan, mohon perhatiannya. Khuluwul jadwali minal ammat. Antum perhatikan, jangan perhatikan dari awal sampai akhir diagram kita apa? Baik dari kalangan wanita maupun dari kalangan laki-laki, itu tidak ada penyebutan ammat, yaitu bibi. Entah bibi dari ibu kita maupun bibi dari ayah kita, nggak ada sama sekali. Kenapa? Disebutkan musannif, fa innahunna ghairu waritsatin bi fardhin. Mereka itu bukan golongan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Jadi bibi-bibi itu nggak berhak mendapatkan apa? Ahli waris separuh, setengah, seperempat. Nah ini apa berlawanan dengan yang ada di masyarakat sekarang. Kalau ada yang meninggal dan yang meninggal ini punya harta banyak, bibi-bibi itu datang semuanya. Untuk apa? Untuk apa? Merebutkan harta warisan. Nah, sebelumnya nggak punya perhatian, tapi kalau si mayat sudah meninggal, si fulan sudah meninggal, oh datang semua tuh bibi-bibinya datang semuanya. Ngaku sebagai saudaranya. Padahal mereka bukan golongan ahli waris. Wala ta'sibin dan tidak pula apa? Berhak mendapatkan harta sisa. Wa innama hunna min zawil arham. Mereka termasuk zawil arham yang punya hubungan kekerabatan, tapi nanti bagian warisannya itu nanti. Jadi kalau misalnya ashabul furud nggak ada, ashabul ta'sib nggak ada, nah nanti urusannya di zawil arham. Bagaimana perhitungannya? Ya, insyaallah di bab terakhir. Wa yulahat, dan perlu diperhatikan juga wa wuquful mirasi 'inda nisa wa 'adam intiqalihi ila abnaihinna kama fi mirasir rijal. Jadi berhentinya warisan tadi, bagian waris kepada wanita dan tidak berpindah kepada anak-anak laki-laki mereka. Jadi kalau misalnya bintul ibn ini, cucu perempuan si mayit ini, dia punya anak laki-laki misalnya si Ahmad misalnya. Maka Ahmad sudah berhenti, nggak mungkin dapat warisan. Kenapa? Ya sudah dihentikan di bintul ibn. Di bintul ibn. Jadi apa? Al-mayyit ini kalau dia meninggalkan cucu perempuan, terus cucu perempuan meninggal, juga sudah meninggal, dia memiliki anak namanya Ahmad. Ahmad ketika pembagian warisan si mayyit ini, dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian. Kenapa? Karena sudah terhenti di ibunya. Berbeda kalau misalnya ini belum bintu ibn, ini masih ibn. Kemudian ke bawah ibn, ke bawah lagi ibn, dan seterusnya baru bintul, perempuan. Maka bintu ini masih berpotensi untuk mendapatkan warisan. Baik. Silakan, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Jika paham, saya sendiri juga senang. Kalau belum paham, ngaku dari awal, betul-betul. Jadi nggak perlu malu. Saya baru paham ilmu waris ini. Sedikit paham terbuka tentang ilmu waris setelah belajar yang kelima kalinya. Atau keempat kelima kalinya. Kelima saya belajar sendiri, tapi keempat setelah belajar ketiga kalau nggak salah ketiga bersama Ustaz Yagi Abu Salma Habibullah Ta'ala, dan mulai sedikit terbuka, mulai sedikit
terbuka. Dan insya Allah Ta'ala nggak akan terlalu susah. Ini masih menjelaskan hubungan kekerabatan dengan bahasa Arab itu toh. Nanti ketika sudah praktiknya, insya Allah nggak sesulit ini. Jadi ini cuma tebak-tebakan hubungan kekerabatannya apa dalam bahasa Arabnya. Itu aja toh. Kalau jenengan sudah ngerti bahasa Arabnya, baca soalnya sekilas, insya Allah sudah ngerti. Jadi nanti pas di hari hanya, di praktik nyatanya, maka insya Allah lebih mudah daripada saat ini. Tapi ini perlu diperhatikan. Fikih-fikih yang seperti ini, misalnya wukuful miras Indonesia, wa adam intiqalihi ila abnaihi, nggak mungkin berpindah ke anak-anaknya, sudah berhenti di ibundanya ini perlu diperhatikan. Jadi jenengan nggak perlu bingung nanti anaknya cucu perempuan kita, dihitung berapa warisnya, nggak usah. Kenapa? Karena bukan masuk di siapa ahli waris. Tamrin raqam wahid. Latihan yang pertama, ahlikil kitab, tutup kitabnya. Tadi kan sudah warsum ala daftarik, silakan digambar di buku tulis jenengan. Mukhattatul warithina, bagan ahli waris minar rijal, dari kalangan laki-laki. Summa mukhattatul warisat, kemudian bagan ahli waris minar nisa, dari kalangan perempuan. Baik. Sekarang sekali lagi, tadi kan sudah tunjuk namanya. Sekarang saya pingin, siapa yang pingin angkat tangan? Afadhol. Bayyinil waritha min ghairihi fi ma ya'ti. Coba jelaskan siapa di antara yang disebutkan di bawah ini yang termasuk ahli waris dan yang mana yang bukan. Waqfan lin namuzaj al muraffaq. Waqfan lin namuzaj al muraffaq. Mengikuti bentuk seperti ini. Jadi saya akan mencontohkan satu kata atau dua kata, satu soal atau tiga soal, dengan sisanya nanti 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dibentuk seperti ini. Nggak perlu apa? Kalau misalnya belum kerjakan, nggak perlu malu untuk hadir. Jadi karena belum kerjakan, terus kemudian nggak usah hadir, nggak usah. Jadi jenengan tetap hadir saja. Untuk apa? Untuk membenarkan pemahaman. Oh ternyata pemahaman saya tadi atau kemarin keliru. Nanti dibenarkan. Daripada nggak ngerjakan, terus nggak hadir karena malu, akhirnya apa? Akhirnya ketinggalan informasi. Baik, yang pertama, tufiatan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tufiatan. Jenengan nggak usah bingung. Tufiatan berarti telah meninggal mayit perempuan. Ini juga nggak penting juga mayitnya perempuan atau laki-laki, nggak penting juga. Yang penting meninggalkan siapa? Ada zauj, ada suami, ada bint, ada anak perempuan, kemudian bintu bint, kemudian ammah. Manakah di antara yang soal nomor 1 ini yang merupakan ahli waris dan merupakan bukan? Baik. Saya contohkan, zauj ini termasuk ahli waris. Di mana kita dapat? Ya, dapatkan di bagan. Tadi mana tadi? Baik. Di sini. Nah, az-zauj masuk ke dalam ahli waris minar rijal. Az-zauj masuk dalam ahli waris minar rijal. Jadi suami itu masuk atau enggak? Masuk. Berarti kita centang aja. Nah, kita centang. Kemudian bint, anak perempuan. Anak perempuan. Apakah masuk ke dalam golongan ahli waris dari kalangan perempuan? Maka jawabannya betul. Sementara bintu bint, sekarang apa? Anak perempuan dari anak perempuan. Apakah masuk ke dalam golongan ahli waris? Jawabannya tidak. Ada kaidahnya tadi. Wukuful miras indan nisa wa adam intiqalihi ila abnaihim. Berhentinya waris tadi, hak untuk mendapatkan warisan di wanita dan tidak berpindah ke anak-anaknya. Jadi kalau sudah wanita di dalam satu terah mendapatkan warisan, anaknya sudah nggak mendapatkan warisan. Bisa dimengerti nggak? Jadi nggak ada istilahnya ahli waris, ibnul bint itu nggak ada. Ibnul bint nggak ada. Begitupun bintu binti itu nggak mungkin mendapatkan warisan. Berarti bintu bint itu nggak mendapatkan warisan. Jadi satu kaidah nih. Kaidah pertama, kaidah kedua. Jangan perhatikan. Kemudian ammah. Apakah masuk warisan? Jawabannya enggak. Kenapa? Kaidah pertama, khulul jadwal minal ammah. Enggak ada bibi sama sekali. Fa innahunna ghairu warisat. Mereka bukan golongan apa? Ahli waris. Baik ashabul furud maupun ashabut ta'sif. Ashabut ta'sib. Akan tapi mereka termasuk dawil arham. Baik. Soal pertama. Ada pertanyaan? Silakan. Atau ada sanggahan? Enggak, ini masuk ahli waris. Enggak ada? Kita lanjutkan. Tufia'an. Sudah meninggal, mayitnya meninggal. Meninggalkan siapa? Zaujah, kemudian ibn, kemudian ab, kemudian Kita koreksi. Zaujah mendapatkan warisan. Karena zauj dan zaujah ini pasti mendapatkan warisan. Kemudian ibn, apakah mendapatkan warisan? Maka jawabannya iya. Dia merupakan ahlu waris. Ab, apakah mendapatkan warisan? Iya, dia ahlu waris juga. Dia ahlu waris. Kemudian apakah mendapatkan warisan? Dia juga ahlu waris. Ab dan ini nggak mungkin tersingkir. Ab dan nggak mungkin tersingkir. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan.
Nggak ada. Baik. Saya pengen satu deh. Siapa yang angkat tangan? Tadi sampai mana? Ustaz, apa tidak dijelaskan dulu yang menghalangi gitu? Oh, nanti aja nanti. Oh gitu, Itu. oke. Sementara masih apa? Apakah dia masih berhak mendapatkan warisan atau enggak? Itu aja. Baik. Perkara nanti dihalangi, nah itu bahasa lain insya Allah. Jazakillahu khairan. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh, silakan. Bu Halimah, silakan. Afwan. Silakan. Maaf. Ya, Oke, Ustaz. silakan. Tufian yang Hah? ketiga ya, Ustaz. Oke, silakan. Jawab aja. Dapat warisan, Dapat Syaqiq warisan. dapat warisan, bin Liab tidak dapat. Bin Akhliab, taib. Hasan. Terus kemudian? An Syaqiq dapat. Am Syakik dah dapat. Dapat. Barakallahu fiik. Taib. Amin. Siapa lagi? Nyoba satu lagi. Semakin banyak nyoba, semakin dikit PR-nya. Taib. Nggak ada. Berarti PR-nya mulai nomor 4 sampai nomor 8. Monggo, jika ada pertanyaan dipersilakan. Jenengan boleh bentuknya kayak gini. Jadi ini golongannya misalnya zaujah, ibn, bintu asyakik, hamliab. Terus apakah dia masuk al-warithun, golongan yang ahli waris, atau warisin, bukan golongan ahli waris. Jenengan bentuk seperti nggak masalah. Atau langsung dicoret-coret seperti saya tadi, nggak masalah. Zauj, bintu bint, ammah, Sufyan, dan seterusnya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, ini cuma ngulang aja. Ini bab selanjutnya cuma ngulang. Baik, jika nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan pintu pemahaman kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jika ada pertanyaan di grup nanti, silakan sampaikan saja. Grupnya dibuka ya. Grupnya dibuka, monggo disampaikan saja. Nanti insya Allah berusaha akan kami jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menyimak. Barakallahu fiikum.